Nah guys, di sini aku akan bahas tentang yang perlu kalian ketahui saat kalian menggunakan BPJS 2024 versi nasional. Itu kalian harus perhatiin hal-hal detailnya ya, karena kalau misalnya kalian kaum awam seperti aku yang belum pernah menggunakan kartu BPJS itu mungkin keliru ya. Jadi ada alternatif kiat-kiat agar kalian itu bisa ditangani dengan dokter yang tepat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas mengenai tentang BPJS ya, karena konten aku itu ada yang tentang BPJS itu banyak banget peminatnya ya. Nah di sini aku akan ibaratnya kasih info ke kalian tentang hal-hal pengobatan BPJS, tahap-tahapnya apa dan gimana sih cara prosesnya. Nah, jujur banget, aku itu lagi proses nanganin BPJS orang tuaku karena orang tuaku sakit ya, bapakku sakit. Nah, di situ aku akan kasih kiat-kiat kalian gimana sih proses BPJS itu bisa lebih mudah dan lebih gampang ya. Karena memang hal-hal apapun itu kalau memang sebetulnya sih kita BPJS itu resmi ya dari pemerintah, tetapi memang ada hal-hal gangguan segala macam yang membuat prosesnya itu lama banget. Nah, di sini tuh entah dokternya itu tidak praktek, entah dari proses BPJS-nya itu lama, penanganannya lama, dokternya gimana. Nah, itu akan aku kasih info tentang BPJS versi nasional. Nah, bagi kalian penasaran, tapi pantengin terus sampai beres. Nah, guys, langsung aja kita ke videonya ya. Nah, di sini ini aku akan cerita sedikit ya. Ini baru prosesnya aja ya, guys. Baru proses kalian itu menggunakan kartu BPJS ya. Dari tahap awal itu kalian memang bener-bener, kalau aku itu pribadi aku memang lagi menangani BPJS bapakku itu karena memang dia ada penyakit ya, tulang belakangnya bergeser. Nah di sini aku akan kasih tips-tipsnya ke kalian karena BPJS itu banyak banget peminatnya dan gimana sih ibaratnya agar pengguna BPJS itu lebih bisa cepat ditanganinya ya. Karena aku pun juga sebetulnya kesel banget dengan proses BPJS ya, karena memang sebetulnya BPJS itu adalah resmi dari pemerintah ya, PBI, pemberi bantuan iuran untuk orang yang kurang mampu atau hal-hal yang mungkin butuh untuk ditangani seperti sakit, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sama rumah sakit ya. Tetapi terkadang BPJS itu ibaratnya namanya itu kan di nomor 2 kan gitu. Bahkan kalau misalnya kalian bisa lihat kan, kalau misalnya kalian prabayar mungkin kalian di nomor 1 kan, tetapi kalau BPJS itu memang prosesnya itu harus sabar, harus benar-benar telaten, butuh waktu, butuh effort segala macamnya. Karena di sini aku pun mengalami hal-hal yang mungkin aku saat ini lakukan ya, prosesnya masih berjalan dan masih terus melakukan hal-hal tentang mengenai BPJS. Nah, untuk cerita detail-detailnya kita kulik sebentar aja ya guys. Nah, pertama itu aku menggunakan BPJS itu kan untuk berobat ya. Awalnya untuk berobat itu dari kartu BPJS-nya sebentar. Dari kartu BPJS-nya ini seperti ini ya. Kalau misalnya kalian ingin tahu cara cek kartu BPJS kalian itu masuk ke mobil JKN ya. Ini pun aku kartunya itu cuman seperti selembaran aja, nggak kartu kayak bentuk kartu biasa ya. Karena memang ini pun kalau memang kalian punya, yang penting itu ID dari BPJS tersebut udah terlacak, udah bisa digunakan, nggak perlu kartu yang realnya ya. Karena kalau misal aku udah pernah ke kantor BPJS itu lama banget untuk cetak aslinya seperti ini, jadi nggak perlu, kalian tinggal ke Snappy atau ke fotokopian aja kalau kalian udah punya kartu ini dan kalian udah bisa berobat ya. Karena ini itu yang terlampir itu nomor kartu BPJS, setelah itu nama sama alamat, tanggal, NIK sama vaskesnya ya.
Vaskesnya itu kalau yang BPJS gratis itu vaskesnya Vakses 3 ya. Karena Vakses itu ada ya Vakses 1, Vakses 2, Vakses 3 ya. Jadi BPJS itu terdiri dari BPJS ke Kartu Indonesia Sehat, itu BPJS dari pemerintah atau PBI, pemberi bantuan iuran. Ada BPJS Mandiri, itu BPJS yang iurannya itu berbayar setiap bulannya, itu ada yang sekitar 25.000, ada yang 50.000, tergantung kelas-kelas vaskesnya dari prabayar ya. Ada juga yang prabayar dari perusahaan gitu, karena sebelumnya aku itu BPJS-nya terdaftar sama perusahaan, ditanggung sama perusahaan, itu ada beberapa kelas-kelasnya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian yang belum tahu tentang cara cek BPJS, kalian bisa masuk aja ke YouTube aku tentang cara cek kartu BPJS versi Nenek Channel. Kalian bisa lihat aja di versi aku, banyak banget. Nah, tahap-tahapnya itu kalau misalnya ini kan ada Vaskesnya Bintara. Dari Vaskes Bintara itu kalian bawa KIS-nya, KTP, sama kartu keluarga. Kalian serahkan ke pendaftaran di puskesmas. Kalau misalnya penyakitnya ringan, kalian bisa ditangani di sana ya. Tetapi kalau penyakitnya itu berat, kalian bisa minta surat rujukan. Rujukan itu mengarah ke rumah sakit mana. Di situ ada terlihat pelangnya, itu dari pelangnya itu terlihat. Kalian nanti aku akan kasih recordernya, pelangnya itu terlihat rumah sakit mana yang dituju di daerah Bekasi. Contohnya rumah sakit Bella, rumah sakit Hermina Bekasi, rumah sakit Hermina Galaksi gitu, rumah sakit Selasi, rumah sakit itu tuh ada beberapa deretannya. Kalau sesuai sama domisili, jadinya biasanya di puskesmas itu ada kayak keterangan mau dipindahin paskes mana, jadi baru diarahkan ke sana gitu. Setelah kalian sudah benar-benar itu, nanti kalian minta surat rujukan, dan itu harus menunggu. Dari proses puskesmas itu kalian harus menunggu. Bayangin menunggu itu sekitar kurang lebih semingguan ya. Semingguan dari puskesmas itu baru kalian itu bisa berobat. Nah, di situ setelah kalian udah dinyatakan seminggu nunggu, nah kalian baru dapat kartu ini dulu. Kartu pertama ini kartu BPJS seperti ini. Ini dari puskesmas dirujuk ke misalnya rumah sakit Hermina Galaksi. Nah, ini penyakitnya itu misalnya apa ya, penyakit dalam segala macamnya itu nanti jelaskan ya. Terus rencana berkunjung ya. Kalau kalian bisa surat rujukan dari puskesmas itu berlaku ya, karena ada tanggal berlakunya. Kalian perhatikan surat rujukan berlaku, kali kunjungan berlaku sampai dengan 11 Maret. Kemungkinan itu kalau ini tanggal Februari, Maret, April, Mei, kemungkinan itu bisa 3 bulan. Dari surat rujukan ini harus bisa digunakan selama 3 bulan. Jadi ini tuh bisa digunakan. Nah, di sini ada masa berlakunya. Kalau misalnya ini masa berlakunya udah habis, kalian minta lagi ke puskesmas. Setelah ini udah kalian lakukan. Nah guys, jadi dari rumah sakit puskesmas dirujuk ke rumah sakit Hermina Galaksi, kita ketemu sama dokter Freddy ya. Kalau dokter Freddy itu orangnya friendly banget, baik banget, dia mengarahkan untuk tindakan medical check up atau ronsen ya. Kalau misalnya medical check up itu dilakukan ya, itu dia hasilnya itu nunggu seminggu ya. Jadi dari tahap dokter Freddy itu dia friendly, bagus, mengarahkan kenapa bisa seperti itu pakai kursi roda. Nah, dan kenapa kakinya itu bisa sampai kayak menciut gitu. Itu kenapa? Karena kemungkinan itu penanganannya itu lambat ya. Jadi apa yang selama ini kalian lakukan ya, itu aku urut segala macam ya. Di situ dokternya malah mengarahkan kenapa urut kalau punya BPJS yang gratis gitu. Urut itu malah ngabisin uang gini-gini gitu. Itu saran yang bagus banget ya sama dokter Freddy. Aku kasih bintang top deh pokoknya itu. Nah, kita diarahkan juga ke medical check up di hari itu juga. Kita medical check up dan kita akan balik lagi di tanggal 13 kan ya Februari, dibalik lagi di tanggal 20 hasil ronsen itu keluar. Nah, dari tanggal 13 itu kita udah dikasih sama dokter obat untuk ngilangin rasa sakit. Nah, balik lagi setelah hasil medical check up di hari tanggal 13, balik lagi tanggal 20, kita itu udah dapat hasilnya, ronsennya, dan jelasin itu penyakitnya itu seperti ini, tulang belakang penyempitan, terus
tulangnya bergeser segala macam, ini butuh ditindaklanjuti melalui Rumah Sakit Hermina Bekasi. Jadi saya bikin surat rujukan untuk diarahkan ke dokter Andino ya di Rumah Sakit Hermina Bekasi, baru dituju ke sana. Jadi dokter Freddy itu dia welcome banget, baik banget, mengarahkan ya hal-hal positif. Bikin surat bahwa harus ditindaklanjuti ke Rumah Sakit Hermina Bekasi ya. Itu rumah sakit besar, mungkin peralatannya besar dan harus ditanganin sama dokter yang tepat, itu bersama dokter Andino Andino SPD. Dia itu dokter polispesialis atau bedah kayak gitu deh, tentang penyakit dalam ya, tentang tulang belakang. Di situ itu dari tanggal 20 kita minta, udah dapat surat jalan, udah dikasih obat lagi, kita balik. Setelah kita balik, kita posisinya kata si susternya untuk lihat praktek dokter Andino harus lihat di Google prakteknya. Nah di situ aku lihat di Google kan ya, aku bingung dia dokter Andino prakteknya kapan gitu. Setelah aku lihat dari Google itu nggak update guys, aku salah informasi, nggak update gitu, nggak langsung ke Rumah Sakit Bekasinya, aku nggak ke Rumah Sakit Bekasinya, aku lihat dari Google sesuai sama susternya ngomong di Rumah Sakit Bekasi ya. Aku lihat dari Google bahwa dia itu prakteknya memang hari Selasa sama Sabtu ya. Di situ aku hari Selasa ke sana dan di situ tulisannya di Google itu jam 5 sore, tapi nggak update. Tahu-tahu dokter Andino itu siang, jam 2 siang. Nah di situ aku posisinya jam 3 aku izin pulang cepat untuk ke rumah sakit. Itu dokternya udah balik guys, itu butuh waktu lagi, udah balik. Kita itu salah informasi dari Google, kita nggak seharusnya aku tuh langsung ceknya ke Rumah Sakit Hermina Bekasi itu kapan dokternya praktek. Ternyata dia prakteknya itu dokter Andino hari Selasa jam 2 siang sama hari Kamis, tetapi di Google itu jam Selasa sama hari Sabtu di situ guys. Jadi for your information, harus kalian datang ke rumah sakitnya dulu untuk memastikan, karena data di Google itu nggak sama, nggak akurat. Jadi kita keliru di situ, ngabisin waktu di situ, karena dari aku izin pulang jam 3 sore, pikir aku prakteknya jam 5 sore ya, karena posisinya jam 5 sore. Yaudah akhirnya dia udah pulang, kita ketemu lagi seminggu lagi baru dokter itu praktek ya, di tanggal 7 Maret 2024 ya. Jadi sekitar dari hari Selasa, dia kan praktek hari Selasa, kita ketemunya itu dari rumah sakit, aku ke Rumah Sakit Bekasi. Setelah dari Rumah Sakit Bekasi itu dokter Andino itu dia kotanya terbatas, nggak seperti dokter Freddy kita langsung ketemu, langsung bener-bener nggak ada drama segala macam. Tapi dokter Andino itu beda ya, dia dokter spesialis, dia jadwal kotanya itu terbatas. Iya, jadi aku kan ke pendaftaran Hermina Bekasi ya, aku misalnya diarahkan dari surat rujukannya itu seperti ini, surat jalan dari dokter Freddy ke Rumah Sakit Bekasi. Tapi ingat, ini itu semuanya, ini surat jalan dari dokter Freddy ke Rumah Sakit Hermina Bekasi, tapi semuanya itu kalian harus ke loket dulu, karena ada pendaftarannya kayak surat rujukan pun pakai ke loket dulu. Surat jalannya nggak cukup, harus ke loket pendaftarannya ada ininya seperti ini. Aku kemarin lupa nggak bawa ini, nggak ke loket lagi, pikir aku udah surat jalan aja kayak gini, tapi ternyata harus pakai ini juga, harus pakai ke loket untuk minta pendaftaran online-nya guys. Wah, nah ternyata dokter udah pulang, dia prakteknya jam 2 siang, tapi aku lihat di Google jam 5 sore. Ya udah akhirnya abang aku kesana, ternyata dia prakteknya yaitu Selasa sama Kamis. Nah di situ kita butuh waktu lagi agak untuk ketemu ya. Setelah kita udah kesana, ternyata kita harus nunggu lagi, bayangin harus nunggu lagi sekitar seminggu sampai 9 harian ya. Itu di hari tanggal 20 ketemu tanggal 7 itu dijadwalin 7 sampai 3 itu sekitar 15 hari baru dijadwalkan ke dokter Andino. Kataku ini nggak kelamaan Bu gitu, karena kan prosesnya lama banget. Iya, karena dokter Andino itu dokter spesialis, jadi harus daftar online, harus daftar ke loket
loket, tetapi nggak langsung ditangani karena kotanya terbatas. Jadi kita harus sabar, kita harus nunggu 15 hari baru ketemu gitu. Bayangin kita nunggu dari 20 ya ke 5, itu sekitar 15 hari. Nah, di situ aku dapat lagi seperti ini. Surat rujukan kayak gini, rujukan dari Rumah Sakit Bekasi, dapat appointment itu janji temu sama Dokter Andino itu di tanggal 7 Maret 2024. Setelah aku dapat, ternyata aku setelah udah nunggu pengen tanggal 7, tanggal 6-nya dapat info dari WhatsApp bahwa kalian bisa lihat aja nanti chatnya, menginformasikan dari Rumah Sakit Hermina bahwa hari Kamis 7 Maret 2024 Dokter Andino SPD itu tidak praktek. Nah, itu kita butuh drama. Lah, kita udah nunggu bener-bener hampir seminggu lebih, tetapi saat kita mau berobat, dokternya itu kita ada dapat chat dari WhatsApp bahwa dokternya itu nggak praktek. Aku bener-bener shock banget. Ya ampun, kita menunggu untuk bisa berobat, tetapi lama banget prosesnya, dia tidak praktek ya. Udah langsung tuh aku telepon ke operatornya, itu susah banget guys, susah banget. Aku lihat pendaftaran online-nya pun ribet banget. Ya udah, akhirnya aku karena memang posisinya itu tanggalnya tanggal 7 Kamis, itu baru aku langsung ke Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ternyata kita itu nggak dapat antrian itu, istilahnya repeat order antrian gitu. Kita harus ke sana lagi, ke Rumah Sakit Hermina yang lagi, kita harus ngantri lagi, kita harus janji temu lagi guys, karena memang posisinya dia nggak praktek di hari Kamis. Mungkin dokternya itu seminggu dokternya agak cuti, entah acara keluarga atau segala macam keluarga meninggal, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi situ lama banget. Nah, di situ baru ke Rumah Sakit Hermina Bekasi tanggal 7-nya itu, karena memang kita jadwalnya tanggal 7 praktek dan tidak praktek. Nah guys, kalau misalnya saran aku, kalau misalnya kita itu kan udah dapat tuh di appointment janji temu ke Dokter Andino hari Kamis, seharusnya saat dia tidak praktek itu, aturan itu otomatis dong kita janji temunya di, misalnya itu kan hari Kamis ketemu Selasa depan gitu, jadi nggak sampai kita harus datang. Iya guys, kalau misalnya kalian udah ketemu Kamis, udah dijadwalin hari Kamis ketemu Dokter Andino, ya seharusnya nggak seperti itu, dari Kamis itu ketemu Selasa dong, itu dijadwalin ulang lagi. Tetapi memang peraturannya harus kalian kesana dijadwalin, antri lagi baru dapat appointment janji temu lagi. Kalian harus nunggu lagi, aku harus nunggu lagi sekitar 12 hari, dari tanggal 7 sampai tanggal 19 baru dapat appointment janji temu lagi. Sementara di tanggal 7 itu kita udah nunggu seminggu dan ternyata tidak praktek. Memang butuh sabar, karena semuanya emang kita juga jujur nggak per uang gitu, jadi memang prosesnya ya harus sabar seperti itu. Tapi usahain, karena memang kita itu kan sebetulnya BPJS itu kan resmi, kecuali kalau dia nggak resmi, karena kan dari BPJS itu kan bisa dicairin ke rumah sakit tersebut. Memang prosesnya itu nggak mudah, tapi memang butuh sabar. Tapi seharusnya juga harus, kalau bisa, kalau kita udah dapat nomor antrian dan dia tidak praktek, seharusnya appointment janji temunya itu otomatis dong di tanggal Kamis ketemu Selasa, karena kan dia prakteknya Senin sama Selasa. Kamis ketemu Selasa dong, jangan Kamis tanggal 7 ketemunya di tanggal 19 Maret 2024. Itu 12 hari kita harus nunggu lagi. Sementara sakit itu nggak bisa terlalu lama menunggu, itu harus diperhatikan juga. Gak bisa lama, harus menunggu. Kalau sakit lama-lama juga akan makin parah. Jadi kalau bisa kita mana mau sih mau yang ibaratnya kita sakit ya, tapi kan kita butuh banget buat bisa sembuh. Ikhtiar kita, usaha kita biar bisa sembuh. Tapi tolong penanganan BPJS-nya itu yang terhormat segala macam itu agar bisa lebih diperbaiki, karena kita itu, apalagi kalau pribadi, kita keluarga yang tidak mampu, makanya kita dikasih PBI, pemberi bantuan iuran. Itu
khusus untuk keluarga yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan fasilitas pengobatan secara gratis, meskipun nggak semua tercover. Meskipun kalau misalnya vitamin segala macam mungkin nggak tercover, kalau antibiotik mungkin bisa dapat gitu. Jadi saran aku memang harus bisa diperbaiki, semoga kedepannya bisa lebih baik aja sih, intinya gitu aja. Jadi itu guys tentang cerita kronologis aku pengguna BPJS, keluh kesahnya, hal-hal yang kalian bisa ambil hal-hal positif. Kalau yang nggak negatif jangan kalian ambil hal-hal positif, buang hal-hal negatif ya. Jadi itu prosesnya lama banget, dari tanggal 13 Februari 2024 sampai sekarang pun tanggal 7 Maret 2024 dia nggak praktek, kita harus ketemu lagi di tanggal 19 Maret 2024, 12 hari lagi aku harus menunggu. Nah di sini aku akan bahas tentang dokter Andino ya, karena memang posisinya tanggal 7 belum ketemu. Dan aku sebetulnya kesel banget hari ini bahwa kita harus nunggu lagi. Jadi kita menanti-nanti dokternya ketemu setelah kita udah terdapat jadwalnya mau ketemu, nggak praktek, itu kita harus nunggu 12 hari lagi. Sebetulnya marah, kesel, emosi. Tapi ya mau gimana gitu. Kita nggak bisa apa-apa karena posisinya kita itu PBI, pemberi bantuan iuran gitu. Kita ya cuman bisa nunggu, mau gimana gitu. Tapi usahain itu, apapun itu, appointment janji temu itu jangan kelamaan. Rumah sakit Hermina Bekasi jangan kelamaan, kita juga butuh pengen penyembuhan, hal apapun itu pengen bisa sembuh ya. Semoga aja bapakku bisa sembuh di tanggal 19 2024. Penanganannya itu seperti apa, tindakan operasi ataupun terapi yang harus dilakukan, insya Allah ya sekuat tenagaku, insya Allah pasti bisa ya. Aku akan terus aktif perkembangan tentang pengobatan bapakku, karena di cara cek BPJS Kesehatan di YouTube aku tuh banyak banget penontonnya. Jadi ini menyangkut sama kartu Indonesia Sehat, keluh kesahnya, penanganan agar kalian itu bisa lebih mudahnya gimana. Nah di situ juga kalian bisa review kalau kalian itu pernah berobat di mana, rumah sakitnya itu kendalanya seperti apa, kalian bisa komen aja ya. Next aku akan bahas di video selanjutnya tentang dokter Andino sama masa-masa pengguna BPJS itu sampai mana aja. Nah memang harus sabar, harus benar-benar kalian pasti. Namanya proses BPJS yang lama itu proses pendaftaran di awal. Kalian harus nunggu pendaftaran itu di awal. Itu yang bener-bener lama, dari pagi ketemu sore, harus sabar. Dan begitupun ketemu dokternya. Tapi usahain kalau memang udah janji appointment ketemu dokternya itu, kalian kan sudah dijadwalkan ketemu jamnya berapa. Itu bisa lebih mudah. Tapi kalian itu bisa juga daftar melalui mobil JKN online ya. Tapi menurut aku kalau online juga takutnya kita salah informasi, ketemu dokter yang tidak tepat. Jadi kalau bisa saran aku, kalian harus aja ke rumah sakit terdekat aja, nggak perlu pakai online segala macam. Takutnya yang penting kalian tulis aja kendalanya, hal apapun nanti bakalan ditanganin sama dokter yang tepat. Karena dokter itu banyak, jangan sampai kalian pilih salah dokter ya. Kalau misalnya salah dokter itu kemungkinan itu kalian nggak bakalan bisa benar-benar bisa sembuh gitu, karena kalian itu keliru. Tadinya dokter penyakit dalam tiba-tiba ke dokter fisik segala macam, itu kan gak nyambung guys gitu. Jadi itu penting banget. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tentang hal-hal keluh kesah BPJS dan proses-proses aku itu mengetahui cara kerja BPJS itu gimana, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye bye.
Luar biasa ya. Nungguin seminggu dokternya agak praktek.